Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tania Thomasen. Saya ingin menjelaskan tentang pasar lembaga keuangan dengan judul Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Poin pembahasan 1. Pengertian, fungsi, dan peran lembaga keuangan bank dan non-bank. 2. Jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. 3. Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank Indonesia. Keempat, pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Pasar lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, pasar lembaga keuangan lainnya dibagi menjadi 5, yaitu pasar modal, pasar uang dan falas. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, penggadaian. Yang kelima, leasing. Dan pasar keuangan dan falas itu menjadi dua, yaitu asuransi, ajakan piutang, terus yang koperasi simpan pinjam itu termasuk modal ventura, terus penggadaian menjadi dana pensiun. Pengertian fungsi dan peranan lembaga keuangan bank. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana atau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau perusahaan. Pengertian dan pasar lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan berfungsi 1. Melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa. Yang kedua, menghimpun dana dari rakyat dalam bentuk simpan dan penyaluran masyarakat dan bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan kepengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Selanjutnya ada lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berfungsi dan menguntungkan bagi nasabah. Yang pertama ada pemberian jaminan. Pemberian jaminan itu lembaga keuangan kemampuan memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercaya kepada lembaga keuangan tersebut. 2. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Peran lembaga keuangan bank. 1. Berkaitan dengan perannya lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Misalnya, A. Mencetak uang rupiah. B. Menerbitkan cetak. Yang kedua, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelibatan yang dipilih dan ke pihak yang membutuhkan dana. Misalnya, A. Berperan dengan broker
pialang atau dealer dalam berbagai aktiva. Yang B, menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjaman yang tidak terbatas dan tak terkenan oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Yang ketiga, lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang akan ditanggung jawab pemilik dana atau penabung. Pengertian fungsi dan penerapan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau non-depository. Peran lembaga keuangan non-bank yang kelima ada interaksi atau pengawasan sebagai keterampilan keuangan yang menghubungkan unit survei yang mengenai pembelian likuiditas dan unit definisi yang mengalami kekurangan likuiditas dari jaminan. Peran lembaga keuangan non-bank. Kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Perbedaan antara bank dan bank keuangan bukan bank dilihat dari tabel 1. Kegiatan penghimpunan dana bagi bank secara langsung merupakan simpan dana masyarakat atau tabungan giro deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat kertas berharga, dan bisa juga penyertaan pinjam dari lembaga lainnya, bukan bank. Itu menyatakan bahwa hanya secara tidak langsung dari masyarakat atau terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Penyaluran dana yang pertama untuk tujuan modal kerja, investasi konsumen kepada badan usaha atau individu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Terutama untuk penjual investasi, terutama untuk badan usaha, terutama untuk jangka panjang dan menengah. Jenis-jenis lembaga keuangan dan bank dan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa 1. Lembaga pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga. Yang kedua, usaha perasuransian. 3. Dana pensiun. 4. Pegadaian. 5. Pasar uang. Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Pada tahun 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda. Didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javansbank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiryatmaja, seorang pahit dari Purwokerto. Tahun 1896, R. Wiryatmaja mendirikan pulpen saat
Seprabank atau bank pengelola dan tabungan, tujuannya pendirian bank ini adalah untuk membangun peranggotaan agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Mengenalkan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa dibandingkan keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dengan dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository finansial institusi yang didirikan dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usaha tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Mengenalkan sistem keuangan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan di undang-undangnya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi, Undang-Undang Nomor 11 1992 tentang dana pensiun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Mengenai sistem keuangan di Indonesia, konsekuensi dikeluarkan undang-undang tersebut di atas adalah perubahan instruktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek perusahaan dan pembinaan lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama di bidang peransuransian dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undang di atas dasar hukum peraturan hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan Menteri Keuangan. Ini contoh bank umum. Ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Danamon, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BTN Syariah, Bank Ekonomi, Lipo Bank, Bank Bungkopi, Bank Sinarmas, CIMB Niaga, OCBC NIPS, dan masih banyak lainnya. Ini bank perkreditan rakyat. Ini ada contohnya. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.